Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Anak sekalian, santriwan santriwati yang baru SMP Plus Al-Aqsa yang sangat kami cintai, pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah meskipun secara virtual kita bisa berjumpa, bertemu secara dunia maya, karena kondisi sekarang masih kita menghadapi beberapa bencana alias wabah corona, dan mudah-mudahan segera berakhir wabah ini sehingga kita bisa berjumpa, bertatap muka langsung, belajar bersama di kelas, bermain bersama dengan teman-teman di pondok dan lain sebagainya. Anakku sekalian, syukur alhamdulillah. Pertama, saya mengucapkan selamat buat kalian semuanya yang sudah berhasil, yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMP Plus Al-Aqsa. Tentunya ini suatu anugerah yang luar biasa. Tentunya tidak mudah untuk masuk ke SMP Plus Al-Aqsa ini. Kalian sudah melewati beberapa tahap proses. Di antara proses-proses itu adalah seperti seleksi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting di antara itu adalah ini semua biidnillah, biqadarillah. Jodoh untuk belajar kalian adalah SMP Plus Al-Aqsa. Informasi yang kami terima dari PSB kurang lebih 400 sekian lebih calon santri yang mendaftar ke Al-Aqsa, tapi yang diterima hanya 280 sekian yang diterima untuk belajar di SMP Plus Al-Aqsa ini. Salah satu diantaranya adalah kalian semua anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, yuk manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ini sekali lagi biqadarillah. Tentu ini semua adalah hasil izin Allah, bukan secara kebetulan. Dan kesempatan yang baik ini yang sudah Allah berikan ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya dengan cara bersungguh-sungguh dalam belajar. Anakku sekalian, pertama saya pribadi mendapatkan amanah untuk membantu kepala sekolah di bidang kurikulum umum. Sedikitnya akan berbicara nanti terkait pembelajaran yang termaktub dalam kurikulum umum. Sedikit saya informasikan aku sekalian sebelum kita membahas terkait masalah pelajaran umum, bahwa di SMP Plus Al-Aqsa ini terdapat dua kurikulum. Yang pertama ada kurikulum pesantren atau yang disebut dengan KMMI. Apa itu KMMI? Kuliatul Muallimin wal Muallimah Al-Islamiyah. Nanti akan disampaikan juga di berikutnya oleh kurikulum pesantren. Yang kedua adalah kurikulum umum, di mana kurikulum umum ini kita induknya adalah ke Dinas Pendidikan. Sehingga ketika kalian dinyatakan sudah selesai belajar di SMP Plus Al-Aqsa ini, kalian berhak menerima ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Anakku sekalian, kita langsung ke pokok permasalahan, yakni tentang kurikulum umum. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa sekarang ini kita sudah menggunakan kurikulum 13 dan pure dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 Al-Aqsa sudah menggunakan kurikulum 13. Oleh karena itu semua proses pembelajaran kita adopsi semuanya secara baik itu metode, kemudian model pembelajaran, kemudian cara belajar juga kita menggunakan kurikulum 13, termasuk buku sumbernya juga.
Kalau kemarin kita menggunakan kurikulum 2006 dan sekarang sudah kurikulum 2013. Anak-anak sekalian, dalam kurikulum 13 ini terdapat 11 mata pelajaran umum. Yang pertama ada mata pelajaran PAI, kemudian dilanjut ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PKN. Yang ketiga ada pelajaran bahasa Indonesia, yang keempat ada mata pelajaran bahasa Inggris, yang kelima ada mata pelajaran matematika, kemudian yang keenam ada pelajaran IPA, kemudian yang ketujuh ada pelajaran IPS, yang kedelapan ada pelajaran PJOK atau olahraga, yang kesembilan ada pelajaran bahasa Sunda atau muatan lokal. Nah, di kita muatan lokalnya adalah bahasa Sunda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan yang ke-10 ada pelajaran SBK atau seni budaya. Dan yang terakhir yang ke-11 ada pelajaran prakarya. Tentunya ini adalah suguhan pembelajaran yang nanti kalian akan hadapi, akan laksanakan. Namun dari 11 pelajaran itu ada beberapa mata pelajaran yang dilebur menjadi mata pelajaran pesantren. Apa saja pelajaran umum yang dilebur ke pelajaran pesantren itu? Yang pertama ada pelajaran PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam. Sehingga ketika proses pembelajarannya kalian tidak secara spesifik diberi pelajaran atau buku paketnya PAI, tidak. Tapi PAI kita masukkan sesuai dengan keputusan pengasuh Pondok Modern Al-Aqsa bahwa muatan-muatan yang ada di pelajaran PAI itu sudah termaktub dan tercantum dalam pembelajaran pesantren alias di kurikulum pesantren tadi sana ada. Sehingga tidak ada secara spesifik pembelajaran PAI, tetapi yang ada adalah pembelajaran pesantren atau mata pelajaran pesantren istilahnya. Sehingga bagaimana nanti ketika penilaian akhir, apakah ada? Nah, untuk mendapatkan nilai PAI nanti ada beberapa guru yang ditugaskan atau mengampu sebagai yang bertanggung jawab untuk mengolah nilai PAI. Diambil dari kumpulan mata pelajaran pesantren seperti ada mata pelajaran fikih, ada pelajaran tafsir, ada pelajaran Al-Quran dan Tajwid, ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran tauhid, hadis, dan lain sebagainya. Nah, itu kita rangkum, kita satukan menjadi nilai PAI. Sehingga secara menyeluruh kalian akan lebih mendapatkan materi PAI secara meluas. Tidak sepintas seperti yang di sekolah biasanya atau di sekolah umum biasanya. Karena kalau kita lihat muatan PAI itu hanya sebatas singkatan-singkatan saja, sehingga tidak gamblang, tidak jentrek kalau bahasa Sundanya mah. Oleh karena itu, yang paling penting adalah ikuti saja prosesnya anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua, yang mata pelajaran umum yang dipiurkan ke mata pelajaran pesantren adalah mata pelajaran prakarya. Mata pelajaran prakarya ini kita masukkan atau kita adopsi ke mata pelajaran pesantren sesuai dengan kearifan lokal yang ada di pondok ini. Menjadi apa pelajarannya? Adalah menjadi pelajaran khot dan kaligrafi. Jadi prakarya kita sedikitnya tidak mengikuti prakarya yang ada di sesuai dengan buku paket atau kurikulum umum, tetapi kita beberapa dari materi yang dari prakarya itu kita adopsi, kemudian kita masukkan ke dalam mata pelajaran prakarya. Seperti kalian dituntut untuk bisa bagaimana cara menggunakan koas ketika menulis kaligrafi, memilih bahan atau tinta yang baik, memilih pena yang baik untuk menulis, kelenturan tangan dalam menulis, memilih kanvas yang baik, dan yang paling penting adalah kalian bisa mengkombinasikan antara warna. Itu yang paling penting. Nah, prakarya dimasukkan ke dalam materi itu. Kalian bisa menulis Arab dengan baik, itu adalah materi khotnya. Kemudian kalian juga bisa dihiasi keindahan tulisan Arab itu dengan metode kaligrafinya. Anakku sekalian, itu barangkali untuk pelajaran yang akan kalian pelajari selama menjadi siswa SMP Plus Al-Aqsa. Yang terpenting adalah
Yuk kita ikuti semua prosesnya dengan baik, tekun, ulet, dan yang paling penting adalah kita sabar. Sabar di sini bukan berarti diam, tetapi sabar di sini adalah kita bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, yang kedua, jangan tergoda, karena saya yakin setiap santri itu ketika kita belajar di pondok pasti godaan itu banyak sekali. Melihat teman di rumah, yang teman SD atau yang tidak sekolah di pesantren, begitu kita pulang kadang ketika libur dia enak-enakan, sholat subuh juga jarang, bangunnya juga kesiangan. Sementara kalau di pesantren jam 4 kita sudah bangunkan sholat subuh, bahkan sebelum jam 4 kita sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa anak sekalian, ini proses awal yang mesti kita lakukan. Kebiasaan ini harus kita mulai dari sekarang, dari usia kalian sejak kelas 1 SMP. Ingat, kalian sekarang sudah menjadi siswa SMP, bukan siswa SD lagi. Artinya sudah naik level dong, level dari SD ke SMP. Otomatis tantangan kalian semakin meningkat, kesabaran kalian ditingkatkan juga, keuletan kalian ditingkatkan juga, kesempatan kalian sekarang terbuka lebar. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya tergantung dari kesiapan kalian. Maka dari itu dari sekarang yuk kita maksimalkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit karena waktu kita terbatas terkait masalah atau gambaran kurikulum yang ada di SMP Plus Al-Aqsa. Dalam hal ini adalah kurikulum umumnya. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat kepada anak-anak sekalian sudah menjadi santriwan santriwati SMP Plus Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketabahan, meskipun sekarang beberapa pekan ke depan pembelajaran masih secara daring. Apa itu daring? Dalam jaringan atau bahasa kerennya mah secara online. Ya, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, bencana ini segera berakhir sehingga kita menghadapi kehidupan yang normal kembali. Kalian bisa datang ke Al-Aqsa, kalian bisa belajar bareng dengan guru-guru kalian di Al-Aqsa, kalian bisa belajar bersama dengan teman-teman dan bermain bersama di Al-Aqsa secara bebas, tidak ada lagi rasa takut, terus cemas akan penyakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan anak sekalian, kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kesabaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal kurang yang berkenan. Tentunya dan sudah pasti kalian belum begitu memahami terkait masalah kurikulum. Ketika kalian sudah datang ke pesantren ini, insya Allah ikuti prosesnya, kalian akan paham sendiri. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.